Sebelum itu izinkan kita akan bersama-sama menyapa guru kita yang mulia kepada Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ustaz, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Rindu sekali saat ingin bertemu langsung nih, Masya Allah. Masya Namun, Allah. Masya Allah. Habis nggak usah ketemu-ketemuan sekarang udah. Pantang dulu Ustaz ya, pantangan dulu Allah Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak atas waktu yang telah Antum berikan kepada kami semua sehingga bisa menimba ilmu dari Antum semua insyaallah taala. Baik teman-teman sekalian, siapkan catatannya, kita akan menimba faedah yang akan Ustaz sampaikan dengan tema yang telah Ustaz siapkan, yaitu dahsyatnya kekuatan Allah Jalla Jalaluh. Kita akan langsung saja menyimak kepada Al-Ustaz, kami persilahkan, fayatafadhal masykuran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Membimbing kita. Sehingga kita menjalankan perintah Allah. Dapat berpuasa di tengah-tengah kondisi yang mungkin sebagian orang tidak menyukainya. Kalau bukan karena hidayah Allah buat kita, nggak mungkin kita bisa bersama-sama berpuasa, sama-sama ikut kajian, bersama-sama berbagi rasa, berbagi harta, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan kita. Maka semua itu karena Allah yang membimbing kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibbati fillah, tak terasa hari-hari dari bulan Ramadan yang sebulan penuh itu sudah mulai berkurang dan banyak kurangnya. Entah kita isi dengan apa 9 hari yang telah berlalu. Tapi semoga Allah Jalla Jalaluh yang mengetahui kelemahan kita. Allah Al-Qawi, Al-Aziz, Allah yang maha kuat dan maha perkasa, memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima amal ibadah kita. Ahibati fillah, kalau bicara kekuatan Allah, kita tuh ketika melihat ada orang yang kuat mengangkat beban dengan jumlah yang begitu banyaknya, kita akan takjub dengan kekuatan dia. Tatkala kita melihat ada angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan bangunan. Tatkala kita mendengar berita atau menonton peristiwa terjadinya gempa yang menggoncangkan sehingga banyak rumah yang runtuh, manusia yang tewas, kita akan takjub dengan kekuatan tersebut. Tatkala beberapa waktu yang lalu ada suara yang dahsyat, yang menggelegar, kita pun takut. Tatkala kita melihat peristiwa meletusnya Gunung Krakatau, mungkin kita nggak ikut melihat, tidak ikut hadir, tapi kita membaca ceritanya. Bagaimana dampak dari meletusnya gunung tersebut. Kita akan takjub. Tapi banyak di antara kita lupa sama kekuatan Allah Azza wa Jalla. Karena pada hakikatnya semua yang tadi kita sebutkan adalah salah satu penampakan dari kekuatan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Salah satu dari kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengenal Allah lebih dalam lagi. Ahibati fillah, apakah kita udah tahu bahwasanya di antara
Asma'ullah al-husna. Nama-nama Allah yang mulia itu adalah Al-Qawi. Allah itu maha kuat. Allah mengatakan innallaha la qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang dapat menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya manusia diciptakan dengan penuh kelemahan. Hadapan Allah Rabbul Alamin. Semua yang dimilikinya, semua yang ditampakkan olehnya adalah penampakan kekuatan-kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 165. Agar kita tahu yang sekarang merasa kuat dengan jabatannya, yang sekarang merasa kuat dengan senjatanya, yang sekarang merasa kuat dengan banyaknya anak buahnya, kita tahu nih negara-negara mana yang kuat, negara-negara mana yang lemah. Dapat dilihat kekuatan mereka. Tapi apakah kita tahu bahwasanya kekuatan yang hakiki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana manusia berhadapan dengan kekuatan Allah, dia nggak akan mampu berbuat apa. Silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Rabb selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat orang-orang yang menghambakan diri kepada benda, karena mereka melihat benda tersebut memiliki kekuatan. Ada yang menghambakan diri kepada lautan umpamanya, memberikan sesajen kepada lautan. Ada yang kepada pohon besar, ada yang kepada patung-patung, ada yang kepada binatang. Semua itu bermuasal dari keyakinan mereka bahwa yang dia sembah, yang dia cintai, yang dia takutin memiliki kekuatan. Padahal kalau mereka tahu nantinya, tatkala benda-benda tersebut fana, hancur, tak mampu menolong orang-orang yang berdoa kepada mereka selama ini. Allah sebutkan, nanti akan tahu. Annal quwwata lillahi jami'a. Bahwasanya sejatinya kekuatan itu milik Allah, semuanya. Di mana kita tidak akan mampu menggerakkan jari-jari kita. Kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita. Kita nggak akan bisa berbicara, pendengaran kita tidak akan bisa mendengar kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Sekarang nih, kondisi COVID-19, kita di bulan Ramadan. Orang tuh sibuk mencari rizki. Mereka yang di PHK, yang mereka terdampak dengan COVID-19, kita tahu negara-negara besar pun terdampak. Karena mereka tidak siap menghadapi COVID-19 ini. Bicara ekonomi di berbagai negara mengalami kemerosotan. Terus solusinya apa? Kemana mereka meminta pertolongan? Negara yang lemah akan berhutang kepada negara yang kuat. Mereka berpikir seperti itu. Iya, wajar. Oh, dia punya uang, aku nggak punya uang. Kekuatan dia di uang dia, maka anak minta sama dia.
Namun banyak manusia yang lupa bahwa dia diciptakan bukan untuk terus-terusan berada di dunia ini. Urusan rezeki Allah sudah jamin. Allah yang kasih rezeki. Makanya ketika Allah berbincang tentang dia yang memberikan rezeki kepada manusia, Allah sebutkan dia yang memiliki kekuatan. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jal di surat Az-Zariyat. Dari ayat 56 sampai ayat 58. Nah, udah dibaca? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa illa lilladzina zalamu dzunuban misla zanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lilladzina kafaru. Cukup sampai ayat 58 aja. Aku tidak menciptakan 58. jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh, Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah jemaah. Dialah yang memberikan rezeki. Dialah yang memiliki kekuatan. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang membuat fulan jadi banyak uangnya, fulan sedikit uangnya. Fulan uangnya nggak ada nomor serinya, fulan uangnya nggak ada di lemarinya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwah. Allah yang memiliki kekuatan. Sehingga tatkala seorang hamba dalam posisi sulit seperti ini, kemana kembalinya? Kepada Dzul Quwwah, kepada Al-Qawi. Allah yang maha kuat. Antum perlu apa sih? Ya, kesulitan dalam masalah ekonomi. Mungkin pernah dialami oleh banyak manusia. Ada manusia-manusia yang salah jalan ketika dia menghadapi permasalahan ekonomi. Ada yang kemudian berangkat ke dukun. Ada yang berangkat ke orang pintar. Ada yang menggandakan uang. Ada yang berangkat ke tempat-tempat keramat. Karena dalam benak dia, di sana itu ada kekuatan yang dapat memberikan uang kepada dia. Memperbaiki ekonomi dia. La. Yang memiliki kekuatan itu cuma Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang kekuatannya. Contohnya di surat Hud ayat 66. Di surat Hud ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa'a amruna najjayna shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi izin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Lanjutkan ke ayat 67. Wa akhazal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka ketika keputusan kami datang,
Kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabb-Mu Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Naam jamaah. Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan di antara kekuatan Allah Azza wa Jal, keperkasaannya, Allah hancurkan umat-umat yang zalim. Walaupun mereka kuat, walaupun jumlah mereka banyak, walaupun secara ekonomi jangan ditanya. Subhanallah jamaah. Sekarang ini kita melihat Allah kirimkan COVID-19, sebuah virus yang kecil sekali, tapi ternyata nggak ada yang siap menghadapinya. Negara-negara besar nggak ada yang siap menghadapi. Muncul teori konspirasi dari mereka ini itu, manapun yang benar. Tapi yang jelas Allah Azza wa Jal yang berkehendak itu terjadi. Allah hancurkan kaumnya Nabi Saleh, yang mereka memiliki bangunan-bangunan, Masya Allah, jangan ditanya. Secara ekonomi mereka kuat. Secara fisik mereka dahsyat kekuatannya. Tatkala Allah kirimkan azab kepada mereka, adakah yang bisa lari dari azab Allah Azza wa Jalla? Adakah orang yang dapat menyelamatkan diri dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada. Di rumah mereka tinggal, nggak kemana-mana. Di rumah sendiri, bergelimpangan mereka. Karena suara keras, karena teriakan yang diberikan kepada mereka. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat umat-umat yang telah dihancurkan, agar engkau tidak mengulangi kesalahan mereka. Engkau ini orang baru di bumi ini. Berapa tahun kau hidup di sini? 100 tahun? Kebanyakan 60-70 tahun. Mati sudah mereka. Sudah pernah ada yang tinggal di muka bumi ini yang lebih lama, yang lebih panjang umurnya, dan ternyata mereka berakhir dengan kefanaan. Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 52. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Di sini Allah sebutkan Fir'aun dan yang sebelumnya. Kemana mereka? Nah, silahkan dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kadabi ali Fir'aun wallazina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhazahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Naam jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Fir'aun yang memiliki bala tentara yang jumlahnya banyak. Yang mungkin sekarang kita dapat melihat sisa-sisa bangunan di masa Fir'aun. Ada piramid. Mungkin kita melihat ada Sphinx. Ada mumi di sana. Ya. Tapi kemana Fir'aun? Kemana perginya dia? Allah menyebutkan dalam ayat ini, fa'akhadhahumullah bidhunubihim. Allah menghancurkan mereka, membinasakan mereka, membumi hanguskan mereka, menghilangkan mereka dari bumi ini karena apa? Bidhunubihim. Karena dosa-dosa mereka. Yang menyebabkan kehancuran adalah dosa.
Yang menyebabkan berkurangnya rizki adalah dosa. Yang menyebabkan penyakit turun adalah dosa. Yang menyebabkan wabah itu datang adalah dosa. Fa'akhadahumullah bidhunubihim. Innallaha qawi syadidul iqab. Allah itu maha kuat. Nggak ada yang bisa lari. Dari siksa Allah Azza wa Jal. Melarikan diri, mungkin sebagian orang sudah berpikir, ya bumi ini akan hancur, aku akan tinggal di Mars. Mereka mulai berpikir untuk membuat pemukiman di sana. Mau lari kemana engkau? Nih, ada pandangan sebagian manusia, adanya aliens atau alien, makhluk asing yang datang. Yang mungkin dia tinggal di bintang mana ya, kemudian masuk, kemudian ada penampakan UFO, kendaraan mereka, jamaah yang ada itu kita dan bangsa jin. Ada binatang dan ada malaikat Allah Azza wa Jalla. Antum tahu, jin itu sebagian di antara mereka memiliki keyakinan yang benar. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surat namanya Suratul Jin. Coba buka Suratul Jin. Bagaimana jin ini ketika dia mendengarkan Al-Quranul Karim, kemudian mereka beriman. Nah, silakan dibaca surat Jin. Dari ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, itu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Rabb kami. Dan sesungguhnya Maha tinggi keagungan Rabb kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Barakallahu fikum. Jin nih dengarkan Al-Quran beriman. Kita di bulan Ramadan, bulannya Al-Quranul Karim. Ada orang mukmin di bulan Ramadan imannya nggak bertambah. Jin sekali dengar langsung beriman. Bagaimana kemudian dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia menjelaskan ada memang di antara jin yang tersesat. Yang menganggap ada kekuatan sehingga mereka selain Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah, kalau bicara orang sampai ke bulan, ini orang manusia berpikir, oh bisa sampai ke bulan, ya mungkin sampai ke Mars. Jin udah sampai duluan. Jin nongkrongnya itu di langit sana. Nongkrongnya dia. Allah sebutkan di sini, kalau antum percaya sama Al-Quranul Karim. Supaya manusia ini nggak berbangga diri, engkau itu makhluk yang lemah. Nih jin disebutkan nama Allah Azza wa Jal di ayat ke-8 dan ke-9. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kepada siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Lanjutkan. Karena yang dibaca tadi ayat ke-7. Ayat 9. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Barakallahu fikum. Tuh. Jin pernah sudah ada di sana dan dia suka mencuri-curi berita dari langit. Kalau sekarang orang mungkin baru sampai ke Mars, entah jin sudah sampai ke tempat yang mana. Namun pada akhirnya jin mengetahui bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Mereka harus mengabdi kepada Allah pencipta langit dan bumi ini, yang memiliki segala kekuatan. Dan coba antum baca terus surat jin ini, antum akan mendapatkan bagaimana mereka ternyata, sebagian di antara mereka lebih faham tentang tauhid daripada kita. Di ayat ke-12. Apa keyakinan bangsa jin dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla? Coba dibaca. Wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Nah, mau lari kemana? Ahibati fillah. Sesungguhnya keyakinan kita dengan kekuatan Allah itu akan menumbuhkan rasa takut di diri kita. Jadi poin tatkala kita berbincang tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, tentang kekuatan, bagaimana supaya kita semakin takut untuk berbuat maksiat, semakin berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tidak berharap kepada makhluk, kepada benda. Makanya Allah memerintahkan agar orang-orang ketika berjalan di muka bumi ini, perjalananmu itu ada maknanya. Bukan hanya liburan rekreasi ke sana, ke sini. Di tempat tersebut pun melakukan kemaksiatan. Mungkin sekarang di antara hikmah COVID-19 ini tempat-tempat maksiat tutup. Tempat-tempat liburan pun tutup. Kita perlu merujuk. Apakah selama ini perjalanan yang kita lakukan itu bermanfaat buat kita? Kita dapat melihat kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Atau ternyata perjalanan itu sia-sia selama ini. Hanya menghabiskan uang, menyisakan kecapean di diri kita. Allah berfirman di surat Ghafir, ayat 21-22. Surat Ghafir ayat 21-22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Ayat 22. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa'akhazahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya. Subhanallah jemaah. Kalau kita melihat peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu yang kadangkala kita memandangnya sebagai salah satu keajaiban dunia, tapi kita lupa dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang telah membinasakan orang-orang yang membangun bangunan tersebut. Antum lihat, jangan antum takjub dengan sisa bangunan yang masih tersisa, yang masih ada. Lalu kita berpikir, oh orang-orang itu ternyata hebat ya. Mereka mampu membuat ini, gunung-gunung dipahat sama mereka, batu disusun menjadi tempat peribadatan buat mereka. Pertanyaannya, kemana mereka? Ketika antum berangkat ke tempat itu, antum harus berpikir, bukan takjub dengan peninggalan mereka. Memang Allah sebutkan, hum asyaddu minhum quwwatan wa athara. Mereka lebih kuat, lebih dahsyat. Peninggalan mereka lebih terlihat daripada bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia sekarang ini. Tapi mereka sekarang berada di mana? Binasa. Maka tempat-tempat mungkin yang kita datangin dari peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu. Antum harus ambil pelajaran dari sana akan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ada yang dihancurkan sama Allah seperti Fir'aun, ditenggelamkan. Ada yang dikirimkan angin kepada mereka. Ada yang dikirimkan kepada mereka suara yang keras. Kaumnya Nabi Lut. Ya, sekarang ini banyak dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia. Salah satunya masalah LGBT. Di mana semua orang, atau bukan semua orang ya, udah mulai banyak orang yang menganggap ini hal yang remeh, lumrah, wajar. Wah, udah tabiatnya seperti itu, dia dilahirkan dia nggak suka sama perempuan, yang perempuan nggak suka sama laki-laki. Antum lihat kaumnya Nabi Lut alaihi salam, mereka tinggal cerita, dibalikin negeri mereka. Itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fakullan akhadna bi dzambi. Semua Allah hukum sesuai dengan dosa-dosa. Ahibati fillah. Pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pendeta Yahudi, ceritanya Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha yada'u as-samaa'a 'ala isba' wal arda 'ala isba' wal jibala 'ala isba' wasyajara wal anhara 'ala isba' wa sa'irul khalqi 'ala isba' thumma yaqulu bi yadihi ana al-malik." Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa ma qadarullah haqqa qadri. Ini ada orang Yahudi, pendeta mereka, orang alim di antara mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu kelak akan meletakkan langit di satu jemari Allah. Bumi seperti itu. Gunung di satu jemari Allah. Pohon-pohon dan sungai-sungai di satu jemari Allah. Dan semua ciptaannya Allah di satu jemari Allah. Tsumma yaqulu biyadih. Kemudian Allah mengatakan dengan tangannya, mengatakan anal malik.
Akulah pemilik. Akulah raja. Kemana kekuatan manusia? Nggak ada semuanya. Lalu Nabi SAW tertawa dan beliau membaca firman Allah, "Wama qadarullaha haqqa qadri." Coba dibuka firman Allah ini jamaah supaya kita tahu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wama qadarullaha haqqa qadri. Di surat Az-Zumar ayat 67. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. subhanallah jemaah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, tapi kita tidak mengagungkan Allah. Kita masih banyak berharap kepada selain Allah. Rasa takut kita juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa takut beliau kepada Allah. Kita tahu kondisi para nabi. Mereka kenal sama Allah. Sehingga ilmu mereka tentang Allah itu yang mengantarkan mereka jadi takut sama Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Karena dia tahu dengan kekuatan Allah. Dia tahu dengan dahsyatnya adab Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia jadi takut. Sedangkan kita nggak kenal. Sehingga tatkala berbuat dosa biasa-biasa aja. Antum kalau lihat bagaimana ya para nabi berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan di surah Al-Anbiya ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Tuh, kalian tahu tuh. Mereka para nabi yang Allah sebutkan. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka beribadah memohon kepada Allah harap-harap cemas. Mereka penuh dengan harapan kepada Allah. Tapi mereka juga takut. Wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau contoh kita. Beliau suri tauladan kita. Mungkin antum melihat, oh ada Ustadz Fulan bagus, ada Syekh Fulan bagus. Ingat. Ibnu Mas'ud mengatakan yang ingin mencari contoh, contohlah yang sudah mati. Yang hidup belum tentu aman dari fitnah. Tuh lihat Nabi SAW yang dijaga sama Allah para sahabatnya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ana a'rafukum billahi wa akhwafukum min." Aku adalah orang yang paling kenal sama Allah di antara kalian. Dan paling takut kepada. Imam Ahmad mengatakan, "Hada yadullu ala anna kulla man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf." Ini menunjukkan bahwasanya semakin orang kenal sama Allah, semakin dia takut sama Allah Subhanahu wa taala.
Abdullah bin Shikhir menceritakan tentang Nabi SAW. Dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Aku pernah mendatangi Nabi SAW, beliau sedang sholat. Dan aku mendengar dada Nabi itu ada suara gemuruh seperti gemuruhnya panci. Ada suara yang beliau ketakutan, menangis. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah yang mengetahui bagaimana kondisi suaminya di dalam rumah. Dia menceritakan bagaimana Nabi SAW pada suatu malam beliau itu sedang tiduran bersama Aisyah. Di satu selimut sama Aisyah. Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, apakah kau izinkan kepadaku? Aku ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suami yang baik. Suami yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu istrinya punya hak. Malam itu dia malamnya bermalam di rumahnya Aisyah. Seharusnya dia memberikan haknya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi punya perlu sama Allah. Maka dia minta izin. Dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kedekatanmu di sampingku itu aku cintai. Tapi apa yang kau cintai lebih aku cintai ya Rasulullah. Nabi ingin bangun untuk sholat. Akhirnya Nabi bangun. Beliau ambil wudhu. Kemudian qama yusalli. Beliau sholat. Falam yazal yabki hatta balla hijrah. Dalam sholatnya beliau itu nangis sampai pangkuannya itu basah. Thumma baka falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Dan beliau kemudian melanjutkan sholatnya. Beliau menangis sampai jenggotnya basah. Lalu Aisyah menceritakan, qalat, thumma baka. Kemudian beliau menangis lagi. Falam yazal yabki hatta ballal arda. Beliau terus menangis sampai tanah yang di depan Nabi SAW itu basah dari air mata Rasulullah SAW. Faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-salah. Lalu datang Bilal memberitahu Nabi SAW bahwa saya sudah masuk waktu salat. Falamma ra'ahu yabki. Bila melihat Nabi sedang dalam kondisi menangis. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, lima tabki. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi orang yang bersyukur? Seperti itu rasa takut Nabi. Dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang kenal Allah, semakin takut. Ketika malam perang Badar, bagaimana cerita Al-Miqdad? Dia mengatakan ketika malam itu nggak ada satu orang pun di antara kita kecuali mereka sudah tidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tidur. Beliau di bawah pohon. Yusalli wa yabki hatta asbah. Beliau sholat menangis sampai pagi. Jamaah rahimakumullah. Beliau tuh dari takutnya sama Allah, kadangkala beliau baca Quran sampai meneteskan air mata. Ketika beliau melihat ada kejadian alam yang berubah, ada angin yang bertiup, nampak rasa takut beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah heran. Ketika ada mendung, ada awan gelap, biasanya bersama angin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya Rasulullah, arannas idza ra'aul ghaim farihu. Aku melihat orang-orang kalau melihat awan itu, mereka senang, mereka bergembira. Raja an yakuna fihi al-matar.
Mereka berharap akan turun hujan. Wa araka idza ra'aitahu araftu fi wajhikal karahiyah. Sebaliknya kalau aku melihat engkau sedang ada awan itu, aku lihat engkau kok kayaknya nggak suka. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minuni au yu'amminuni ayyakuna fihi adab. Apa yang membuat aku merasa aman? Bisa jadi di situ ada adab Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jemaah. Ketika turun hujan bisa jadi di situ ada adab Allah. Ketika petir berkilau di langit sana, bisa jadi ada adab Allah di sana. Qad udhiba qaumun birrih. Ada kaum yang sudah diadab dengan angin. Wa qad ra'a qaumun al-adab. Ada orang yang melihat adab. Sejati yang dia lihat tuh adab. Faqalu hadza 'aridun mumtirun. Mereka melihat, oh ini arid, ini awan yang akan memberikan hujan kepada kamu. Ahibati fillah, dan bulan Ramadan ini bulan baca Al-Qur'anul Karim. Saatnya kita mengenal Allah Azza wa Jalla lebih dalam lagi. Mengkaji Al-Qur'anul Karim. Kita lihat tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa gelintir uban di jenggot Nabi alaihi salatu wasallam. Ada belasan kira-kira. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, qad syibta." Wahai Rasulullah, engkau sudah mulai beruban. Nabi udah tua. Artinya lama beliau nggak beruban. Lalu Abu Bakar melihat kok sudah mulai keluar uban Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang menyebabkan beliau beruban? Banyak orang beruban gara-gara urusan dunia. Gara-gara urusan ekonomi, istri yang durhaka, anak yang durhaka, kesulitan dalam kehidupan ini, problematika yang gak habis-habis di kantornya, membuat dia cepat beruban. Nah, memang bisa itu terjadi. Ini Nabi beruban ditanya sama Abu Bakar, engkau udah beruban Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwir. Kata Nabi SAW, yang membuatku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat. Itu yang membuat Nabi SAW beruban. Para ulama menjelaskan, kenapa kok bisa membuat Nabi beruban? Qala al-ulama la'alla dhalika lima fihinna min at-takhwif al-fadhi wal wa'id asy-syadid lishtimalihinna ma'a qasrihinna ala hikayati ahwal al-akhirah. Ma'a qisarihinna ala hikayati ahwal al-akhirah wa ajaibiha wa fadaiha. Karena itu surat mengandung hal-hal yang membuat orang takut memang. Ada ancaman-ancaman Allah ya. Suratnya pendek, gak terlalu panjang. Cerita tentang akhirat. Kejadian-kejadian yang menakutkan di sana. Api neraka, orang-orang yang disiksa, yang dibinasakan. Ma'ama fi ba'dihinna minal amri bil istiqamah. Plus di sebagian ayat-ayat itu ada perintah agar istiqamah. Adapun Al-Baydawi mengatakan syibtu fi ghairi awanihi. Aku tuh beruban sebelum waktunya. Seakan-akan Nabi mengatakan itu lima arani minal hammi wal huzn. Karena ada kegalauan, kesedihan, ketakutan yang menimpaku disebabkan apa yang ada di dalam surat-surat ini. Maka ketika antum baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berhentilah di ayat-ayat azab. Berlindung dari azab Allah. Berhenti di ayat rahmat. Mohon rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan cara seperti itu, Ramadan kita ini semakin bermakna. Ketika kita semakin kenal sama Allah, sama kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap sholat kita mengatakan Allahu Akbar. Apakah benar Allahu Akbar ada di hatimu? Atau gerakanmu hanya gerakan yang tanpa makna? Ucapanmu ucapan yang tanpa arti. Bacaan Qur'anmu juga bacaan yang pokok lewat pokok hatta. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal.
Baik, Masya Allah, syukran Ustadz, jazakallah khair atas penyampaian telah Antum berikan kepada kita semua, dan kini kita masih memiliki beberapa saat untuk sesi soal jawab. Baik, dan juga sebagai informasi sehubungan dengan waktu azan maghrib di Jember pada pukul 17.15 insya Allah ta'ala, sehingga kita akan coba maksimalkan waktu ini untuk soal jawab. Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk via live chat YouTube dan juga akun medsos kita. Ustadz, mohon nasihat dan tips dari Ustadz, apa yang bisa kita praktekkan dalam Ramadan ini, Ustadz, untuk bisa terus menjaga semangat hingga akhir Ramadan nanti, sehubungan dengan keadaan kita saat ini, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara bagaimana kita bisa istiqomah ya di bulan Ramadan ini, semua kembali kepada yang kita bahas tadi. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kekuatan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, itu yang membuat orang istiqomah. Antum bisa melihat ada orang bekerja di sebuah perusahaan. Kalau antum tanya, antum berapa tahun kerja di tempat ini? 10 tahun. 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada orang-orang sampai pensiun dia bekerja di tempat itu. Apa sih yang memotivasi dia sehingga dia bisa bertahan puluhan tahun? Kita nih Ramadan cuma sebulan. Tuh orang sampai berpuluh-puluh tahun, tiap pagi berangkat ke tempat kerjanya, sore pulang. Seperti itu dia lakukan terus. Apa yang memotivasi dia? Telat gak berani dia, ada rasa takut. Ketika ada bonus yang diberikan, dia semangat lagi. Jadi kita harus kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat antum akan beribadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Maka caranya antum yang mungkin selama ini ya tidak terlalu peduli dengan Rob kita. 3 pertanyaan di kuburan tuh, man rabbuka? Siapa Robmu? Saatnya sekarang antum kaji tentang Allah. Antum kaji kenapa sih kita disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan. Antum juga kenali apa sih tujuannya berpuasa. Kemudian ada apa dengan puasa ini? Dapat apa anak berpuasa? Orang-orang kalau dikasih tahu antum gali di tanah ini dalam kedalaman 10 meter antum akan dapatkan emas 1 kilo. Kira-kira digali enggak? Digali sama dia. Dengan segala peralatan dia persiapkan, ada emas di situ. Anak mau gali. Masya Allah jemaah. Maka itu yang perlu kita tumbuhkan di hati kita. Allah sediakan apa di bulan Ramadan ini? Ada pembebasan dari api neraka. Ada ampunan untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Ada rahmat Allah. Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan tuh malam ditaruh di penghujung. Ini juga sebagai ujian. Kalau ditaruh di awal, orang semangat di awal. Seperti orang yang lari ya. Ketika dia harus lari sepanjang 10 km. Biasanya di awal tuh masih enak. Di tengah jalan mulai dia ya kecapean ya. Tapi ada yang bertahan, ada yang tahu-tahu mundur. Ketika sudah mendekati garis finish, orang itu tumbuh lagi semangatnya. Dengan sedikit kekuatan yang masih tersisa, semangat dia untuk sampai ke garis finish. Itu yang harus antum tumbuhkan. Di akhir Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari umur antum semuanya. 1000 bulan berapa tahun kira-kira jemaah? 83 tahun 4 bulan kira-kira. Itu ada di sana. Maka pengetahuan ini yang membuat orang jadi semangat. Kenal sama Allah, kenal sama agamanya, kenal apa yang disediakan di bulan ini. Insya Allah antum akan terus bersemangat. Dan yang terakhir, berdoa minta sama Allah supaya dibantu. Karena tanpa bantuan Allah Azza wa Jal, ya nafsu kita ini suka memerintahkan kepada keburukan. Kita lebih memilih santai, istirahat, di rumah aja. Dalam kondisi COVID-19 sebenarnya udah dikasih fasilitas yang lebih. Kalau dulu udah dikasih fasilitas Ramadan, tapi antum nggak lockdown, antum nggak tinggal di rumah aja. Sekarang antum tinggal di rumah aja. Godaan-godaan itu alhamdulillah berkurang. Tapi ada godaan di tangan antum, ada handphone antum,
Ada gawai antum yang kadang-kala membuat antum lebih sering membuka itu daripada membuka Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukur Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih pertanyaan dari akun medsos kami, Ustadz. Masya Allah, Ustadz, terkait dengan penjelasan Ustadz tadi tentang dahsyatnya kekuatan Allah. Berarti sangat mudah ya Ustadz bagi Allah untuk menghilangkan COVID-19 ini, Ustadz. Mohon semangatnya Ustadz, pencerahan buat kami. Jamaah, subhanallah. Allah mengajak kita merenung tentang kekuatan Allah SWT. Allah berfirman di surah An-Nazi'at. Allah mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum." Apakah kalian itu penciptaannya lebih dahsyat dari penciptaan langit? Enggak, tentunya. Manusia lemah. Mudah menciptakan manusia bagi Allah Azza wa Jalla. Sama bumi. Penciptaan manusia dan penciptaan bumi dengan segala yang ada di sana. Ada sungai, ada gunung, ada pohon-pohonan, ada segala nikmat. Lebih mana? Lebih susah mana menciptakan atau ciptaan Allah yang lainnya? Allah itu maha kuat, jemaah. Kalau kita membaca sejarah tentang pandemik ini, jemaah, sudah terjadi tahun-tahun yang lalu. Allah angkat, selesai. Hilang penyakit tersebut. Tapi Allah menyuruh manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka berpikir untuk mencari ya obatnya, mencari vaksinnya. Ini nggak akan bisa terangkat kecuali dengan vaksinnya. Siapa yang menurunkan vaksinnya? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah yang turunkan juga penyembuhnya. Allah kalau mau mengangkat COVID-19 ini, Allah mengatakan Jalla Jalaluh, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau, Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Hilang semuanya. Kalau Allah mau. Tinggal bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah angkat nih bala ini. Tapi yang jelas ada hikmah di balik ini semua. Ya, agar manusia sadar kalau mereka adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Sudah berapa ratus juta yang meninggal dunia, jemaah. Sudah berapa triliun yang hilang dari orang-orang dengan kondisi seperti ini. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya masih pertanyaan dari sahabat-sahabat kita Ustadz terkait stay at home atau di rumah aja yang bagi kami seharusnya adalah membuat waktu lebih banyak untuk keluarga dan juga belajar. Tetapi pada kenyataannya Ustadz, dengan kami bekerja di rumah malah semakin banyak tugas yang harus diselesaikan, kemudian waktu terasa sangat sekali padat yang biasanya kalau ngantor itu cuma jam 8 sampai jam 4, kalau dengan kondisi sekarang malah sampai malam Ustadz. Mohon nasihatnya bagaimana bisa mengatasi membagi waktu antara kewajiban pekerjaan dan juga keinginan untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini Ustadz. Mohon nasihatnya buat teman-teman. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan pekerjaan nggak selesai-selesai? Padahal biasanya kalau di kantor tuh kerjaan 3 jam. Atau 4 jam. Kok kalau di rumah jadi 8 jam. Karena kita banyak mainnya kadangkala. Kita kadangkala sibuk sama handphone kita. Atau karena nggak ada target, nggak ada pengawasan. Sehingga kita lebih ya tiduran. Sekarang kantornya kan tinggal pakai sarung, pakai kaos oblong, udah ngantor dia. Namanya orang kalau pakai baju kerja itu kadangkala ada semangat dia. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan jamaah, antum sekarang pakai baju kantor tetap. Jadi kalau biasa antum ngantor jam berapa udah mandi ya. Sekarang antum nggak mandi karena nggak perlu. Saat anak kan nggak perlu, ya nggak perlu wangi, nggak perlu apa. Padahal air itu memotivasi kita untuk kita semangat, mengusir setan, mengusir kemalasan dengan mandi itu jamaah. Maka coba sekarang prakteknya antum tetap mandi.
seger. Kemudian pakai baju yang memang biasa antum pakai. Walaupun antum boleh pakai sarung, boleh memang sebenarnya. Kemudian antum berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diberkahin waktunya. Di antara sarana untuk dapat berkah waktu itu baca Quran. Jadi kalau selama ini antum berangkat ke kantor itu, umpamanya perjalanan 1 jam. Antum di mobil, di motor ya. Sekarang antum lakukan 1 jam perjalanan menuju ke kantor itu baca Quran. Jadi itu manfaatkan. Anak kantor jam 8. Anak berangkat biasanya jam 7. Antum lakukan. Tetap anak jam 7. Pakai baju kantor, antum buka Qurannya. Mungkin istri antum akan tanya, "Bang, mau kemana bang?" Sampaikan. Mau ngantor. Sampaikan mau ngantor, mau kerja memang. Ketika dia ada kerjaan yang harus dia selesaikan. Kemudian minta kepada keluarga untuk tidak diganggu. Karena sebenarnya gangguan-gangguan itu yang membuat pekerjaan tidak selesai. Kita ngomong sama istri kita juga, "Ana mohon maaf, Ana walaupun di rumah aja Ana punya tugas." Mungkin saling membantu sama istri. Insya Allah urusan anak Ana bantuin setelah Ana selesaikan tugas Ana. Insya Allah antum kalau mengatur waktu seperti itu, kerjaan nggak sampai jam 10. Seperti jam kerja antum bahkan lebih cepat lagi. Hanya saja kita kalau di kantor disiplin, kalau di rumah nggak disiplin. Capek dikit selonjoran, ambil bantal ya. Ntarlah lanjut kerjaan. Yang penting kan selesai hari ini. Itulah ucapan yang penting selesai hari ini. Akhirnya selesainya nggak tahu jam berapa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu tips-tips ya agar kita bisa memanfaatkan waktu di rumah. Dan ketahuilah Ramadan ini hanya 720 hari jemaah. Afalan 720 jam. Jangan sampai hilang. Sedangkan kita belum ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kerjaan juga nggak selesai. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih. Ustaz, dan selanjutnya pertanyaan dari akun medsos Instagram kami. Pertanyaan dari Bang Opa Parman. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tata cara melakukan itikaf di akhir Ramadan Ustaz? Dan penggantinya barangkali dengan kondisi seperti ini Ustaz. Ibadah-ibadah apa yang bisa kita maksimalkan? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Menahan diri kita, tubuh kita di rumah Allah Azza wa Jalla, tidak kemana-mana tubuh kita, dan memenjarakan hati kita untuk senantiasa bersambung sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ tuh ruang gerak kita. Sekarang ada yang hilang ketika kita nggak bisa memenjarakan diri kita di masjid. Karena kondisi dan situasi seperti ini. Apa yang bisa dilakukan? Semua amalan iktikaf itu masih bisa dilakukan di rumah. Semuanya. Apa sekarang? Kalau bicara baca Al-Quranul Karim, antum bisa baca Al-Quranul Karim. Kalau bicara berzikir, di rumah pun kita bisa lakukan hal itu. Kalau bicara sholat malam, Rasul SAW kalau masuk 10 hari terakhir, beliau membangunkan keluarganya. Beliau kencangkan sarungnya. Dia fokus ibadah. Orang yang iktikaf nggak boleh mendatangin istrinya. Antum mungkin bisa ngomong sama istri. "Maaf, Ana di 10 hari terakhir ini, Ana ingin fokus ibadah." Rasul SAW menghindarin, menjauhi istri-istrinya. Dan untuk sampaikan, Ana walaupun di rumah, nggak iktikaf di masjid, Ana mungkin off dulu. Ya jangan digangguin sama istri, minta istri juga untuk fokus ibadah umpamanya. Itu salah satu cara kita bisa mengoptimalkan 10 hari terakhir agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan di masjid, selama kita berada di masjid, masih bisa kita lakukan. Kita jaga wudhu kita tidak putus wudhu kecuali kita berwudhu kembali. Selesai berwudhu kita sholat ya. Seperti yang kita lakukan di masjid biasanya. Kita batal wudhu, kita ke toilet, masuk masjid, kita sholat lagi. Bisa kita lakukan di rumah kita dengan sholat sunnah wudhu. Perbanyak ibadah-ibadah tersebut, tapi memang ya kondisikan rumahnya. Kalau antum mau duduk ibadah di sebelah kasurnya, di sebelah bantalnya ya,
Antum lihat bantal lagi sholat, ya Allah enak banget nih bantalnya. Antum pindah semua, kondisikan rumahnya seperti rumah Allah Azza wa Jal, dalam artian nggak ada barang-barang yang membuat antum terlena di sana. Sehingga itu mungkin akan membantu antum bisa optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Ingin sekali Ustadz memperpanjang waktu berdiskusi, namun tampaknya kita telah berada di penghujung acara kita Ustadz. Barangkali silakan Ustadz ada ikhtitam atau penutup untuk materi kita pada sore ini. Silakan Ustadz. jazakallah khair jemaah. Barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah. Semua orang muslim yang berpuasa bareng-bareng puasanya. Orang-orang yang sholat di masjid, yang berjamaah, kita lihat mereka sama-sama bareng sholatnya. Ruku bersama imam, sujud bersama imam, bangun bersama imam. Apa yang membedakan ibadah mereka yang dilakukan bersama-sama, puasa yang bareng-bareng mereka sekarang berpuasa di seluruh penjuru dunia, terus apa yang membedakan puasa kita dengan puasa fulan? Bagaimana supaya puasa kita lebih utama dari puasa fulan? Kita mendapatkan puasa yang lebih maksimal pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayyus shaimina afdal, di antara orang-orang puasa siapa yang paling afdal di antara mereka? Jawaban Nabi satu, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita perbanyak mengingat Allah dengan asmaullah al-husna. Mengingat Allah bukan hanya dengan menyebutkan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita untuk meneteskan air mata, memohon kepada Allah ampunan atas apa yang kita lakukan, memohon agar kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka saatnya kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang membuat kita lalai, lengah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti itu, mengingat Allah ini mengantarkan kita semakin takut sama Allah, karena di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Salah satunya adalah warajulun dzakarallahu khalian fa bakat ainah. Orang yang mengingat Allah sendirian, kemudian air matanya meleleh, menetes di pipi dia. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin bermakna, terus belajar menuntut ilmu, jangan pernah putus asa. Yang sulit rezekinya, jangan lupa Allah yang kuat, Allah yang maha memberikan rezeki. Yang sedang sakit, ketahuilah yang bisa menyembuhkan antum cuma Allah SWT. Yang sedang gak bisa mudik, tertahan di kotanya, gak bisa berbakti sama orang tua, minta tolong sama Allah SWT agar antum tetap bisa beribadah dengan baik di masa yang seperti ini. Jazakumullah khairan. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan apabila benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Barakallahu fikum. Masya Allah, syukran Ustadz, jazakallah khair atas penyampaian ilmu antum, semoga Allah menjaga Ustadz dan juga keluarga. Demikian berada sister sekalian, perjumpaan kita pada sore kali ini, tetap semangat menuntut ilmu, dan kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dalam terus Majlis Ilmu lewat kajian streaming online insyaAllah ta'ala. Kita akan akhiri dengan membaca doa menutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.